Halo semuanya, gimana kabar kamu? Jumpa kembali dengan aku Anidi yang akan menerjemahkan pesan dari semesta lewat kartu tarot dan oracle juga Astro Dice. Bacaan aku kali ini akan panjang ya, karena ini bacaan untuk kamu selama 1 tahun ke depan. Jadi, kalau kamu ada aktivitas lain, aku persilakan. Dan untuk kamu yang udah siap, ayo kita mulai ya. Sebelumnya seperti biasa ya, aku mau ingetin kamu kalau yang aku sampaikan ini sifatnya general reading, yang artinya energi dari banyak orang. Jadi bacaannya bisa aja resonate ke kamu atau ke yang lainnya atau terbolak-balik vice versa. Zodiak kali ini yang akan aku baca adalah zodiak Cancer, dinaungi dengan planet Rahu dan ada di rumah nomor 9. Pertama-tama kita akan cek zona nyaman kamu dulu ya. Apa yang bikin kamu mager, dengan sedikit kita lihat nih tentang diri kamu. Kita lihat ke dalam diri kamu dulu ya. Ada apa nih dengan kamu Cancer? Sebenarnya tanpa kamu sadari, kamu tuh udah luar biasa loh ya. Cuman sayangnya, kamu tuh terlalu terpaku menerima mentah-mentah apa yang orang katakan tentang kamu. Kamu takut terlihat buruk ya di sini ya. Aku rasa semua orang pun sama ya. Kamu, aku, kita semua tuh nggak pengen terlihat buruk oleh orang lain. Bedanya, mungkin aku dan yang lainnya tidak peduli atau tepatnya tuh sudah masa bodoh ya dengan apa yang terlihat di pandangan orang lain. Sedangkan untuk kamu tuh enggak. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu ya. Kalau kamu membiarkan hal-hal negatif itu memenuhi pikiran kamu untuk waktu yang lama, itu akan mengakar di diri kamu dan perlahan mengubah diri kamu hingga kamu nggak mengenali lagi siapa diri kamu yang sebenarnya. Kamu yang memegang kendali penuh loh dengan dirimu sendiri. Kamu yang berhak memutuskan semua tentang diri kamu. Jadi lupakan omongan-omongan negatif orang-orang dan buang pikiran-pikiran buruk yang selalu ada di pikiran kamu itu. Entah itu tentang diri kamu, tentang cara orang-orang melihat kamu, atau cara mereka menilai diri kamu, sampai tentang orang-orang yang bersamamu. Lalu hal yang menarik ke kamu nih, hal yang menarik buat kamu ya, kecenderungannya kamu nih. Oke. Memang sulit ya mengubah pikiran dan pilihan hidup, dan memang jarang sekali ada yang benar-benar bisa bertahan sama kamu ya. Sekalinya ada, kamu tuh malahan yang masih memikirkan cinta pertama kamu. Duh, jahat banget sih kamu tuh, ya ampun. Kamu tuh belum selesai dengan masa lalu. Jadi, kalau kamu tuh memang belum selesai, baiknya tuh kamu sendiri dulu deh, daripada kamu nyakitin orang baru yang jelas-jelas cinta banget sama kamu. Mudah sekali ya bersikap baik dan ramah pada semua orang, tapi hanya ke orang yang kamu suka aja. Oh, kamu emang gitu ya? Kamu mudah banget bersikap baik dan ramah pada orang, tapi hanya ke orang yang kamu suka aja. Dan kamu tuh sebenarnya yang nyadar gak sih kalau wajah kamu tuh kalau nggak suka sama orang tuh ada template-nya gitu. Tapi ada bagusnya juga kok, sifat kamu yang baik dan ramah memang sangat membantu kamu. Jadi, sifat menyebalkan kamu yang lainnya tuh kayak tertutup ya dengan sempurna. Dan di 2024 tuh kamu masih memprioritaskan diri kamu sendiri dibandingkan pasangan kamu. Jadi 2025 ini kalau kamu masih bersikeras untuk tetap nggak berubah, nggak akan ada kebahagiaan seperti yang kamu inginkan dan harapkan. Orang yang kamu prioritaskan kemarin bisa jadi akan ninggalin kamu. Jadi kalau kamu memang bertekad untuk mendapatkan hati orang itu, mulailah untuk berubah. Semua orang menyukai sisi romantis pasangan. Gak ada salahnya untuk mengesampingkan ego dan memberikan kejutan yang menyenangkan untuk pasangan kamu. Dan
Untuk energi kamu ya, tentang kamu, tentang diri sendiri, memang gak ada habisnya ya kalau kita omongin ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kelebihan kamu, energi kamu, dan apa aja yang udah kamu habisin di 2024 ini. Secara keseluruhan, sifat positif kamu ini sangat kuat, dan ini yang sebenarnya bikin orang-orang masih memaklumin kamu yang kemudian. Karena walaupun sisi negatif kamu keluar, masih ada sisi positif yang nutupinya. Kamu pada dasarnya adalah orang yang cerdas, bijak, dan kuat mental. Aslinya nih ya. Makanya pada saat kamu direndahkan, kamu nggak gampang down. Kecuali kalimat itu diutarain berulang-ulang kali oleh pasangan kamu. Tapi lagi-lagi, sifat negatif kamu yang suka keluar malah memperburuk semuanya dan menjadikan yang nggak ada jadi ada. Kamu orang yang cerdas, kamu mampu mengambil keputusan secara spontan. Di saat semua orang gak bisa berpikir jernih atau luas, kamu mampu melakukan itu. Kamu yang punya moto hidup, biarkan hidup mengalir seperti air, kadang punya kegunaan tersendiri. Kamu jadinya bisa berpikir jernih di antara orang-orang yang sedang panik nih dalam menghadapi suatu masalah. Jadi pertahankan sifat ini, kuatkan lagi diri kamu, dan cobalah untuk bersikap yang sama selayaknya sekarang. Kamu bisa lebih bernilai. Pertajam lagi sifat dan sikap positif di diri kamu. Tonjolkan sisi positif itu di 2025, dan kamu bisa melihat bagaimana semesta mengurai semua itu jadi suatu keberuntungan yang tidak pernah kamu duga. Semangat ya. Sekarang kita akan lihat ya, apa yang akan kamu temui dan hadapi dalam keuangan kamu untuk 2025. Aku akan mulai dari hal apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu yang dampaknya kamu terima di 2025. Ya, bisa dibilang ini termasuk hutang karma kamu ya. Apa yang sudah kamu lakukan di sepanjang 2024 kemarin? Sepertinya kamu memang berniat untuk mengubah kehidupan kamu di 2025 ini dengan banyak melakukan hal baik. Kamu tuh sangat paham makna pepatah, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Hukum sebab akibat yang kamu terapkan dengan baik. Seperti yang sudah kamu lakukan sekarang, kamu tuh nggak hanya memperhatikan dan menghitung pengeluaran kamu dengan cermat, namun kamu juga membuat terobosan baru ya, dengan beberapa sumber penghasilan yang baru. Setiap peluang yang datang selalu kamu sambut dengan tangan terbuka, dan kamu melakukan tugasmu dengan baik. Padahal peluang yang hadir itu benar-benar baru dan kamu juga kurang menguasainya. Tapi karena kamu mau beradaptasi dan berubah, kamu bisa menikmati hasilnya di 2025. Untuk saat ini memang sebaiknya kamu tetap melanjutkan apa yang sudah kamu usahakan selama di 2024. Dan teruslah belajar untuk mengembangkan usaha yang sudah kamu mulai ini ya. Jangan terlalu kaku dalam menghadapi permasalahan yang ada. Karena semua yang datang ke kamu sekarang adalah hasil dari sikapnya kamu yang berubah menjadi lebih baik dan lebih luas. Dan akan ada babak baru ya di 2025 ini. Kamu masih tetap akan mendapatkan banyak keuntungan, keberuntungan, dan peluang selama awal hingga pertengahan 2025. Ada banyak kemudahan juga yang akan kamu dapatkan, tapi balik-balik lagi, semua akan tergantung dengan tindakannya kamu. Pilihannya kamu, apakah bisa membuat peluang-peluang itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tergantung dengan sikap kamu dalam menyesuaikan permasalahan yang ada. Apakah kamu mampu beradaptasi dengan baik pada peluang yang hadir? Sebab kalau kamu berhasil, sepanjang sisa 2025 ini kamu akan menikmati hasil dari keberuntungan kamu yang berasal dari banyaknya cuan yang masuk. Apa sih yang menahan kamu dari menghasilkan uang? Kalau kita menginginkan perubahan untuk jadi lebih baik,
akan ada hal yang harus diperhatikan. Ada pakem yang nggak boleh dilewatin dan semuanya berangkat dari niat. Lalu sebenarnya apa sih yang menahan kamu tuh mendapatkan itu semua selama ini kalau ternyata kuncinya hanya bersikap fleksibel? Bukan hanya ya, karena dari situ akan ada banyak yang harus kamu lakuin. Beberapa hal yang menahan kamu menghasilkan uang yang gede. Pertama nih, kemauan kamu dalam mengambil resiko. Kamu masih takut-takut untuk mulai melakukan investasi pada beberapa tawaran yang ditawarin ke kamu. Memang ya, kalau hasil gede itu pasti resikonya juga gede ya. Kamu butuh kepastian juga sebelum mengambil keputusan karena tanggung jawabnya tuh emang gak main-main. Pendekatan yang dilakukan juga gak bisa asal-asalan, harus lentur ya. Dan yang kedua, pilihan kamu dengan mulai menjaga jarak dari orang-orang yang membawa pengaruh negatif buat kamu sudah sangat tepat loh. Kamu juga tepat memilih untuk melakukan itu terlebih dahulu sebelum semuanya jadi berantakan. Memang lebih baik ya mencegah daripada mengobati. Sebab lingkungan dan orang-orang toksik itu emang gak ada obat sih. Jadi menjauh dari mereka adalah hal yang tepat daripada keuangan kamu jadi ambruk. Dan ketiga, sebenarnya ini harusnya jadi yang pertama ya. Harusnya ya. Usahakan seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Kamu memang pada akhirnya bisa melunasi hutang-hutang kamu yang lumayan ya. Dan karena itu udah hampir selesai semuanya, segera deh perbaiki pengeluaran kamu yang sangat goyah itu. Beruntungnya di saat kamu lagi di bawah gini, kamu punya pasangan yang selalu ada buat nguatin kamu. Dia juga support kamu dengan kenalin kamu ke orang yang bisa bantu kamu. Bukain jalan buat kamu. Jangan sampai kamu lepas deh orang yang kayak gitu karena gak akan pernah ada, gak akan pernah lagi kamu nemuin orang yang sama lagi yang tulusnya ke kamu. Dan kita sudah lihat nih ya sama-sama kartu keuangannya kamu, hal apa aja yang udah kamu lakuin, udah kamu usahain mati-matian di tahun lalu, juga ngecek apa yang nahan atau bisa ngehambat keuangannya kamu. Lanjut, hal pertama yang harus segera kamu perbaiki di 2025 ini apa aja? Do and done yang harus kamu lakukan dan taati. Akan ada konflik intern nih ya antara kamu dengan partner kerja kamu terkait keuntungan yang didapatkan. Kalian akan terjebak nih dalam kesalahpahaman yang lumayan alot, yang menghabiskan waktu juga tenaga dan mengikis kepercayaan satu sama lain. Ada baiknya sebelum semua terjadi, kalian bahas dengan lebih terperinci lagi deh soal bagi hasil ini. Jangan sampai kerjasama kalian malah hancur dan imbasnya akan panjang. Terlebih lagi, masalah ini justru muncul di saat keuangan sedang goyah. Usaha kalian sedang mengalami kerugian yang cukup besar. Dan kalau kamu seorang pekerja yang menerima upah, kemungkinan besar ini terjadi di perusahaan dan berdampak ke kamu. Sia-sia ya jadinya segala upaya yang udah kamu lakuin. Bahkan sekadar untuk menyisihkan sedikit uang untuk ditabung pun kamu akan kesulitan. Dan jangan pernah terbujuk untuk melakukan investasi besar yang terlalu banyak memberikan janji. Di 2025 ini sebaiknya ambil peluang atau tawaran kerjasama yang pasti-pasti aja. Walaupun kamu punya peluang yang besar untuk menghasilkan cuan di tahun 2025 ini, tapi tidak menutup kemungkinan kamu bakal terjebak dan terjerat masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ingat ya, akan ada konflik atau permasalahan nih yang menguras tenaga juga pikiran kamu. Masalah yang menyeret kamu dan menimbulkan kesalahpahaman. Meski kamu bakal bisa melewatinya, tapi prosesnya akan panjang, membutuhkan waktu dan bantuan dari orang luar untuk menjadi penengah atau mencari titik temunya sebab kamu dan partner kamu terlalu sibuk dengan pandangan masing-masing, jadi nggak bisa mengambil keputusan. Masalah kecil yang justru jadi besar ya, awalnya terlalu percaya, lalu karena itu jadi mengabaikan beberapa hal dan menggampangkan masalah yang ternyata sedang membesar. Itu seperti efek bola salju ya. Ini jadi peringatan buat aku dan teman-teman lainnya nih, buat nggak ngegampangin masalah yang ada.
benar-benar harus lebih cermat dan teliti lagi dalam mengelola keuangan nih. Terlebih dengan pengeluaran-pengeluaran yang sempat gak kekontrol. Tahun ini kamu akan lebih boros di semua hal. Sepertinya self reward kamu perlu kamu telaah lagi dan kamu batasin. Kalau enggak, percuma aja kerja keras kamu selama ini dalam ngumpulin pundi-pundi kekayaan. Malahan enggak ada hasilnya sama sekali. Percuma ya banyaknya pendapatan yang masuk kalau pengeluaran kamu lebih deras dari air yang ngalir. Beberapa pengeluaran lainnya perlu kamu kaji ulang apakah kamu emang butuh atau hanya sekedar butuh-butuhan aja. Lalu, lagi-lagi mengingat keuangan kamu akan melesat naik. Intinya kamu benar-benar boros di tahun ini, terutama di self reward. Mungkin karena kamu ngerasa kamu udah berusaha sangat keras nih, kamu udah kerja keras nih, udah kesana kesini buat ngembangin dan majuin usaha yang lagi dirintis. Masa iya nggak boleh senang-senang dikit? Boleh banget. Tapi kamu mesti ingat juga kalau 2025 ini adalah tahun pemurnian. Tahun semua hal yang akan dikembalikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau itu baik, baik juga hasil yang kamu capai, yang kamu dapat, tapi kalau enggak, ya mesti siap-siap menerima balasannya. Jadi, cermat dalam melakukan apapun ya, renungkan kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Pikirkan lagi apa yang sudah pernah terjadi dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Di tahun ini, kebanyakan kamu hanya mengulang masalah dan permasalahan yang sudah pernah atau gagal kamu selesaikan di tahun 2024 kemarin. Oke, kilas balik udah, tentang kamu udah, kelebihan dan kekurangan kamu yang harus diwaspadain sepanjang 2025 udah. Sampai keuangan juga udah. Sekarang kita lihat peruntungan percintaan kamu ya di 2025, apakah sama-sama peruntungannya? Kita lihat apa aja sih yang menghalangi kamu untuk bertemu cinta sejati kamu di 2025. Di mana dan kapan kalian bertemu, juga tipe yang seperti apa sih yang bisa merubah dan bikin kamu nyaman. Yang menghalangi pertemuan kalian adalah terlalu banyak mantan. Sebenarnya ini semua karena kamu terlalu cakep ya, terlalu luas dalam memberikan kenyamanan. Kamu tuh orangnya asik, apalagi buat orang yang belum kenal kamu. Maksudnya kenal terlalu dalam. Mereka yang baru kenal sama kamu dan belum tahu kalau kamu tuh orangnya mudian parah, gak gampang ngambil hati omongan orang, bakal ngerasa kamu tuh anak yang enak diajak ngobrol, tukar pikiran, diskusi, dan lainnya. Ngabisin waktu bareng kamu tuh juga bener-bener nyenengin. Selain jago ngomong, kamu tuh juga suka ngelawak. Jadi orang-orang tuh fun loh kalau lagi sama kamu. Ada aja bahan obrolannya dan memang seseru itu. Aku punya temen yang zodiaknya sama kayak kamu dan memang semenyenangkan itu kalau lagi bertemu. Bahkan kalau lagi bosan atau bete, butuh teman berantem, kalian tuh bisa ya bikin suasana tuh jadi seru dengan celutukan-celutukan kalian tuh yang bikin gemes. Lalu empati, simpati, juga pekanya kamu. Paket komplit emangnya. Makanya kalau kemudian kamu tuh diilangin, kamu bakal sukses bikin orang susah move on. Balik lagi ya, jadi yang menghalangi itu sebenarnya sikap kamu sendiri yang terlalu ramah ke semua orang. Ini yang buat orang-orang yang lagi deketin kamu atau kamu deketin ngerasa kayak lagi di prank, ngerasa kayak kamu tuh gitu juga ke semua orang. Dan gak cuman ke dia aja, tapi ke semua orang. Akhirnya mereka tuh malah milih mundur daripada udah baper taunya kamu cuma nganggep temen. Ramah salah, cuek salah, serba susah ya. Mau jomblo juga nggak mungkin, karena kan memang butuh pasangan untuk support, nemenin, ngasih masukan, dan teman cerita. Jadi sebaiknya kamu kurangin deh ramahnya kamu dan cukup kasih itu semua ke gebetan atau pasangannya kamu. Kasih batasan yang jelas supaya mereka nggak ngerasa dipermainkan sama kamu. Wah, PR gede ya, karena harus ngerubah sikap. Lalu seperti apa pertemuan kalian bakal terjadi, di mana dan dalam keadaan seperti apa? Ternyata kalian sudah pernah bertemu, kenal, dan bahkan pernah terlibat masalah.
Duh, di sini terlihat ya kamu yang membuat kecewa dia dan membuat dia mutusin untuk ngejauhin kamu, ngindar dari kamu. Rasa kecewanya dia di sini tuh kuat banget loh. Amarah dia masih terasa dan kalau kamu tanya apakah bisa hilangin atau kuranginnya seandainya kalian bertemu lagi, ini agak berat ya. Mengingat kesalahan kamu berat sih menurutku. Kamu tuh udah bikin kesalahan dengan menempatkan dia di posisi yang tidak seharusnya kamu lakukan. Kamu udah buat dia jadi bahan olokan sekelompok orang secara nggak langsung dan nggak sengaja. Mungkin awalnya ini hanya candaan menurut kamu, tapi sayangnya ini tuh malah nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Kamu perlu minta maaf dan meluruskan ini semua kalau kamu memang berniat untuk bersamanya. Kamu harus menyelesaikan masalah yang sudah kamu buat. Jadi, untuk di mana dan kapan bertemunya, karena sebenarnya kalian udah saling kenal, apalagi kalian ternyata pernah punya kenangan buruk yang disebabkan oleh kamu. Jadi aku kembaliin ini lagi ke kamu ya, karena semesta pun hanya bisa melihat dan menunggu keputusannya kamu. Sedangkan untuk hasilnya tergantung dengan apa yang kamu lakukan. Dan seperti apa orang yang mampu buat kamu tertarik dan nyaman? Sesuatu yang memiliki keindahan yang sempurna. Kamu sangat tertarik dengan orang yang mampu membawa dirinya. Seseorang yang terampil dalam melakukan apapun, tegas dan juga berani. Secara fisik, kamu suka dengan orang yang mampu menjaga penampilan. Gak perlu ya orang yang berwajah cantik atau ganteng, apalagi dengan standarnya orang kita ya. Kamu justru senang dengan orang yang menarik, orang yang gak berlebihan dan tidak terlihat membosankan. Dan untuk kepribadiannya, seseorang yang tegas tapi lembut dan berani, cuek dan berkarakter juga. Seperti sebuah lukisan ya, kamu tuh menyukai keindahan dan pesan atau karakter yang tersirat dalam lukisan itu. Karena kamu seseorang yang romantis, juga act of service-nya banget. Jadinya pasangan kamu cukup jadi penikmat dari apa yang kamu berikan. Dan yang kamu butuhkan dari pasangan kamu tuh hanya kesetiaan aja. Selebihnya kamu mampu memberikan apapun yang mereka inginkan. Ternyata kamu tuh nggak neko-neko ya dalam cari pasangan ya. Yang paling penting dari semuanya tuh cuma satu, setia. Udah, itu doang. Sisanya tuh bisa nyusul. Baiklah, itu tadi pesan dari semesta untuk kamu yang berzodiak Cancer. Untuk zodiak lainnya, silahkan kamu cek di video-video aku lainnya. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng supaya kamu update terus bacaan-bacaan aku lainnya. See you di bacaan selanjutnya. Salam Rahayu.